warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen keuangan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Ainulia. Yang kedua ada Nurrahmi Hidayah, dan yang ketiga ada Lisa Anggraini. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut presentasi dari kami. Saya akan membahas tentang pengertian instrumen keuangan. Apa sih instrumen keuangan itu? Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Adapun standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan, yang pertama ada PSAK 50 instrumen keuangan, yang kedua ada PSAK 55 instrumen keuangan, dan yang ketiga ada PSAK 60 instrumen keuangan. Yang kedua ada bentuk instrumen keuangan. Bentuk instrumen keuangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aset keuangan dan yang kedua ada liabilitas keuangan. Aset keuangan ini terdiri atas yang pertama ada kas, yang kedua ada instrumen entitas yang diterbitkan oleh entitas lain, yang ketiga ada hak kontraktual. Hak kontraktual ini berfungsi untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain dan untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Yang keempat, ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan di atas, yang pertama, liabilitas kontraktual ini berfungsi untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain dan untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan berpotensi tidak menguntungkan entitas. Ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Dan derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan kas dalam jumlah tertentu atau aset keuangan lain dengan jumlah tertentu dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pada saat kontrak mengindikasikan adanya suatu aliran ekonomi diterima atau diserahkan di masa mendatang dan diukur dengan andal, maka kontrak tersebut akan dicatat sebagai aset atau liabilitas keuangan. Dan aset atau liabilitas keuangan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk aset atau liabilitas keuangan yang pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar, biaya transaksinya diklasifikasikan sebagai beban periode berjalan. Yang kedua, untuk aset dan liabilitas keuangan yang pengukuran setelah pengakuan awal tidak menggunakan nilai wajar, biaya transaksinya dikapitalisasi menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Aset keuangan ini mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai yang diperoleh kembali. Selanjutnya saya Nurrahmi Hidayah akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Menurut PSAK 50 revisi 2010 tentang instrumen keuangan, membahas prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip keuangan ini berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Selanjutnya yaitu menurut PSAK 60 tentang instrumen keuangan, membahas tentang pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas, dan jenis serta besarnya risiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang aset keuangan. Terdapat 4 klasifikasi aset keuangan. Yang pertama yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit or loss yang disingkat dengan FVPL,
merupakan aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat, seperti surat berharga yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVPL jika memenuhi salah satu kategori, yaitu dapat diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan sebesar nilai wajarnya melalui laba rugi. Yang kedua yaitu investasi dipegang hingga jatuh tempo atau hold to maturity yang disingkat dengan HTM, merupakan aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempo telah ditetapkan karena entitas mempunyai intensi posisi dan memungkinkan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pinjaman yang diberikan atau piutang yang disebut dengan loans or receivable disingkat LR, merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang telah dilakukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif kecuali termasuk ke dalam klasifikasi aset keuangan seperti FVPL, HTM, dan AFS. Yang keempat yaitu aset keuangan yang tersedia untuk dijual atau available for sale yang disingkat dengan AFS, merupakan aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai FVPL, HTM, dan LR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reklasifikasi aset keuangan. Dari bagian di samping saya ini, FVPL dan AFS dapat direklasifikasikan ke LR dalam situasi yang sangat langka. Ini terjadi karena adanya larangan reklasifikasi yang dimaksudkan agar entitas tidak memiliki moral hazard menggunakan reklasifikasi untuk manajemen laba. Selanjutnya yaitu FVPL dapat direklasifikasikan ke HTM jika memenuhi tinting rule. Dan juga FVPL dan AFS diizinkan saling melakukan reklasifikasi jika memenuhi tinting rule. Tinting rule sendiri merupakan larangan untuk mengklasifikasikan investasi HTM selama 2 tahun jika entitas mereklasifikasikan investasi HTM dalam jumlah pokok yang signifikan, kecuali jika investasi HTM ini sudah mendekati jatuh tempo, jumlah pokok terhutang hampir seluruhnya tertagih, atau ada kejadian tertentu yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu HTM dapat direklasifikasikan ke AFS jika terdapat perubahan intensi atau ada perubahan posisi entitas. Saya Lisa Anggraini, saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai dan penghentian pengakuan pada aset keuangan. Kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai yang tercatat atau biaya yang diperoleh diamortisasikan lebih tinggi daripada biaya yang dapat diperoleh kembali. Jumlah kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif. Terjadinya penghentian pengakuan apabila aset keuangan tidak lagi diakui di dalam laporan keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.